10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari bagaimana memberikan suatu trigger pada animasi. Tapi sebelumnya, kita akan merancang slide-nya dulu. Pada slide 1, kita ubah dulu layout-nya menjadi blank. Berikutnya, kita memberikan warna ataupun theme pada slide 1. Untuk memberikan themes-nya, kita buka desain. Nah, di sini ada tulisan themes. Kita tekan dulu tombol more untuk themes. Jadi ini ditunggu aja sampai loadingnya selesai. Nah, di sini loadingnya udah selesai, untuk themesnya udah tampil semua. Nah, sekarang kita memilih salah satu bentuk themes. Misalnya saya pakai yang ini ya. Jadi untuk mengambil bentuk themesnya, kita klik kanan dulu pada pilihan themes yang kita mau gunakan. Kemudian kita pilih apply to selected slides. Adapun tujuannya, kenapa kita menggunakan apply to selected slides, yaitu supaya themesnya ini hanya digunakan untuk slide 1. Kalau kita memilih apply to all slides, maka themesnya untuk keseluruhan slide. Yang berikutnya, sekarang kita buka insert. Lalu kita berikan word art. Word art yang tersedia di sini sudah disesuaikan dengan warnanya sesuai dengan themes yang kita gunakan. Jadi silakan dipilih word art mana yang mau kita gunakan. Kemudian kita ketikkan welcome. Di sini udah kita munculkan word art-nya ya. Selanjutnya kita akan mengatur lebih lanjut mengenai word art. Pada menu shape format kita buka text fill. Jadi kita akan mengubah warna untuk tulisan word art-nya. Lalu kita buka more fill color. Lalu kita buka di bagian standar ya. Nah, sebagai contoh kita bisa memilih salah satu warna. Seperti ini. Kemudian kita bisa memberikan text outline-nya. Seperti ini ya kalau diberikan warnanya ya. Lalu text effect-nya juga. Misalkan kita bisa berikan shadow. Kita ambil dari yang paling bawah, shadow option. Kemudian kita buka di bagian preset. Untuk presetnya kita bebas memilih mau menggunakan preset yang mana. Di sini ada kelompok outer, inner, dan perspektif. Nah, jadi di sini udah muncul shadownya.
Berikutnya kita ubah warna bayangan shadow-nya. Kita buka di bagian color, lalu more color. Setelah itu kita berikan warna bayangannya. Supaya warna bayangannya agak jelas terlihat, transparansinya kita kecilkan. Jadi kita letakkan mouse pointer di penunjuk untuk transparansi ini. Nah, mau berapa persen tergantung kepada kita. Selanjutnya kita bisa mengatur jarak shadow dengan word art. Caranya yaitu kita atur di bagian distance ini ya. Nah, ini semakin jauh, ini dekat. Nah, mau gimana posisinya silahkan diatur. Yang berikutnya kita closekan dulu format shape, lalu kita buka menu home, kita munculkan slide kedua. Kita pilih blank juga. Nah, apabila kita mau mengubah themes untuk slide kedua, maka caranya kita buka desain, lalu kita tekan tombol more untuk themes, lalu kita tinggal memilih slide mana yang mau kita gunakan. Sebagai contoh saya ambil themes organic. Klik kanan, apply to selected slides. Nah, jadi untuk themes pada slide 2 sudah berbeda dengan slide 1. Selanjutnya kita buka insert, lalu text box. Kita gambarkan dulu satu text box seperti ini. Kemudian kita atur font dan font size-nya. Ini fontnya, silakan dipilih mau menggunakan font yang mana. Sebagai contoh saya pakai Comic Sans MS, font size-nya saya pakai 40. Kemudian saya berikan perataan teksnya yaitu di tengah, center. Kemudian saya ketikkan apakah Indonesia sudah merdeka? Lalu kita buka insert. Kemudian kita buka shape ya. Lalu pada kategori rectangle kita ambil bentuk kedua, rectangle rounded corner. Kita buat dulu seperti ini. Lalu kita ubah warna untuk shape rectangle ini. Kita buka shape fill. Untuk warnanya silakan diatur sendiri. Kemudian shape outline-nya supaya bagus, shape outline-nya no outline saja. Lalu kita berikan shape effect. Pada shape effect yang mau kita buat itu adalah di kategori bevel ya. Kita mau berikan bentuk shape effect-nya nanti berbentuk tombol. Jadi ini supaya nggak menutup pengaturan. Saya geser dulu, kemudian saya buka kembali shape effect bevel. Nah, jadi tiap bentuk ini bisa kita lihat ya tampilannya. Misalkan saya pakai bentuk round convex. Kemudian kita akan mengetikkan teks ke dalam bentuk shape ini. Kita letakkan mouse pointer di shape-nya, kemudian klik kanan, edit text. Nah, apabila sudah muncul kursor, kita buka dulu menu home. Fontnya kita ganti menjadi Comic Sans MS. Jadi saya gunakan font yang sama jenis dengan yang font yang ada pada pertanyaannya. Font size-nya saya buat juga 40. Kemudian saya ketikkan belum seperti ini. Nah, di sini terlihat font color-nya putih ya. Ini font bawaan dari shape-nya ya. Lalu sekarang kita ganti, kita blok dulu warna, kita blok tulisan belum. Lalu kita buka font color.
Font colornya bebas kita pilih. Berikutnya kita akan mengcopy shape yang mau kita copy dari sini. Ini kita klik dulu. Lalu pada menu home kita tekan tombol copy. Lalu pada menu home juga kita tekan tombol paste. Nah, begini ya. Kemudian kata belum kita ubah menjadi sudah. Yang selanjutnya kita buka slide 1. Kita buka insert. Nah, kita akan berikan action button. Jadi cara memberikan action button, kita buka menu insert lalu shape. Setelah itu action buttonnya kita gunakan action button go forward or next. Ini kita tekan dulu. Action buttonnya kita letakkan di bagian sini aja ya. Nah, begini. Pada action button di sini ada dua sistem, mouse click dan mouse over. Pada mouse click kita gunakan tombol ini, kita pakai mouse click. Lalu yang mau kita atur hyperlink to. Nah, di sini ada pilihannya next slide, previous slide. Next slide itu berarti slide selanjutnya, previous slide, slide sebelumnya, first slide, slide pertama, last slide, slide terakhir, last slide view adalah slide terakhir yang dilihat, end show mengakhiri presentasi. Nah, jadi di sini kita hubungkan hyperlink to itu berarti memberikan tautan. Jadi kita hubungkan ke next slide. Setelah itu kita oke. Berikutnya kita akan mengatur warna untuk action button ini. Shape fill-nya kita ubah. Kita buka more fill color standar. Warnanya kita pilih sendiri. Kemudian shape outline-nya kita berikan no outline supaya lebih bagus. Kemudian shape effect-nya. Nah, untuk shape effect-nya kita bebas memilih ya, mau pilih yang bentuk mana ya. Saya pilih angle. Hasilnya begini. Kalau kebesaran shape action button-nya ini bisa dikecilkan dulu. Berikutnya, nah pada slide kedua kita bisa memberikan suatu action button juga. Kita buka insert, lalu kita buka shape. Action button yang akan digunakan adalah action button go home. Nah, go home-nya saya letakkan di sini di kiri bawah. Lalu yang ini kita gunakan sistemnya mouse over. Jadi kita pilih mouse over, hyperlink to-nya kita pilih dulu, kita klik dulu. Kemudian kita buka. Untuk action button go home secara wajar dihubungkan ke slide pertama. Jadi kita pilih first slide. Selanjutnya kita buka shape fill. Kita buka more fill color-nya standar. Lalu kita pilih warnanya ya. Warna apa yang mau kita gunakan ya terserah pada kita masing-masing. Kemudian shape outline-nya kita dapat menghilangkannya. Jadinya seperti ini lebih bagus ya. Kemudian shape effect-nya kita pakai bevel. Jadi kita bebas memilih. Kalau mau seperti yang pertama bentuk angle juga boleh. Nah, hasilnya ini. Selanjutnya kita buka insert, shape, kita berikan action button custom, action button blank. Yang ini ya blank, kita klik dulu, kita letakkan di sini. Kemudian kita pakai sistemnya mouse click. Hyperlink to-nya kita pilih, kita klik dulu, lalu kita buka pilihan hyperlink to. Nah, untuk hyperlink to-nya kita pilih ke end show, berarti mengakhiri presentasi. Kemudian kita tekan OK. Kemudian kita buka shape fill, more fill color,
standar. Untuk warnanya kita bebas pilih. Kemudian shape outline-nya kita pilih no outline. Lalu kita buka shape effect bevel. Nah, kita bebas memilih bentuk ya. Bentuk yang menyerupai bisa membuat terlihat seperti sebuah tombol. Nah, sekarang kita tes dulu. Kita jalankan dulu slideshow from beginning. Nah, di sini kalau kita letakkan mouse pointer di salah satu tempat ya, misalkan di sini ya, kalau kita klik di sini, maka bisa berpindah. Nah, jadi alangkah bagusnya kalau kita klik di tempat lain, tidak mengeluarkan respon apapun. Caranya kita tekan escape dulu, kita kembali ke perancangan slide, yaitu kita perhatikan pada menu slideshow. Yang mau kita atur adalah pada setup slideshow. Kemudian di bagian show type kita pilih browse at a kiosk full screen. Setelah itu oke. Kemudian kita jalankan kembali presentasinya, kita buka menu slideshow from beginning. Nah, jadi kalau kita klik di tempat lain, ini nggak akan mengeluarkan respon apapun kecuali di action button. Pada action button tadi kita atur menggunakan sistem mouse click untuk tombol ini. Kita klik dulu. Nah, kemudian pada action button go home, ini kita atur tadi menggunakan mouse over. Mouse over berarti menggerakkan mouse. Jadi mouse pointernya kita lewatkan pada action button go home. Jadi udah berpindah. Sedangkan pada tombol ini kita pakai mouse click. Jadi sistemnya harus pakai mouse mengklik. Jadi kita klik ini. Jadi kalau end show berarti mengakhiri presentasi. Nah, sekarang setelah slide-nya ini selesai dirancang, yang mau kita atur selanjutnya adalah ketika menekan tombol belum, maka keluarlah jawaban itu benar atau salah. Jadi ada respon jawabannya. Cara membuatnya gini. Kita buka insert. Lalu kita buka di bagian shape ya, di bagian shape. Nah, untuk kalau jawabannya kita berikan smiley face. Nah, ini ada smiley face-nya. Smiley face dengan ini smiley face ini kalau pengguna komputer memberikan jawaban yang benar ya, keluarnya kalau jawabannya benar. Nah, kalau udah keluar smiley face-nya, kita ubah shape fill-nya. Jadi kita atur dulu warnanya. Kita buka more fill color standar. Untuk warnanya kita atur sendiri yang mana bagusnya. Setelah itu shape outline-nya kita berikan juga warnanya. Kemudian kita buka insert shape. Kita berikan lambang salah ada pada equation shape ya. Kita ambil multiplication sign. Kita berikan lambang salahnya. Lalu kita ubah shape fill-nya. Kemudian kalau mau lebih bagus ya shape outline-nya kita berikan no outline saja. Nah, seperti ini. Apakah Indonesia sudah merdeka? Jawaban yang benar adalah sudah. Jadi, kalau menekan tombol sudah, maka harusnya muncul smiley face. Jadi kita akan menghubungkan smiley face ke tombol sudah. Cara menghubungkannya, kita klik dulu smiley face-nya. Lalu kita buka menu animation. Lalu kita buka tombol more untuk animation. Lalu kita buka di bagian more entrance effect. Nah, di sini ada berbagai jenis pilihan animasi, silakan dipilih salah satu. Misalkan saya pakai basic swivel. Lalu oke. Nah, seperti ini ya. Startnya ini
Nah, jadi kalau udah muncul seperti ini ya, kita buka dulu untuk triggernya ya. Triggernya ini cara ngaturnya kita bisa menekan dari tombol show additional effect option atau dari sini. Trigger yang di sini tergantung versi PowerPoint yang kita gunakan itu versi berapa. Tapi secara umum ada di bagian ini, show additional effect option. Lalu yang mau kita buka di timingnya ini. Di sini ada tombol trigger, kita buka dulu. Start effect on click off. Nah, di sini ada pilihannya ya. Kalau dalam keadaan seperti ini, kita akan sangat susah sekali memilih. Karena setiap objeknya ini belum kita berikan nama. Jadi ini kita closekan dulu. Sekarang kita klik dulu di shape belum. Lalu kita buka di menu shape format. Kemudian kita akan mengubah nama shape-nya. Jadi setiap shape ini ada namanya. Cara mengubah nama shape-nya yaitu kita buka di bagian selection pane. Nah, untuk tombol belum di bagian ini ya, kalau saya klik sudah di bagian ini. Nah, untuk shape belum saya ganti namanya. Ini tinggal diklik begini. Lalu ini bisa di blok ini ya. Ini bisa kita blok semua. Kita hapus dulu. Kemudian kita berikan salah. Lalu kita klik shape belum. Kita ubah namanya. Ini diblok dulu. Lalu dihapus, kita ketikkan benar. Yang selanjutnya, setelah mengubah nama shape yang kita butuhkan ini kita close dulu selection-nya. Lalu kita klik kembali smiley face, kita buka menu animation. Kita buka kembali show additional effect option. Di bagian timing, triggernya kita buka. Lalu kita pilih start effect on click off. Dan kita buka pilihannya. Nah, ini kita hubungkan ke salah. Lalu oke. Seperti ini. Selanjutnya kita klik tombol, kita klik shape multiplication sign ini. Kemudian kita pada menu animation kita berikan dulu animasinya. Kita buka tombol more. Lalu more entrance effect. Untuk animasi apa yang mau digunakan silahkan dipilih sendiri. Setelah itu kita buka dulu show additional effect option. Berikutnya kita buka timing. Di bagian timing ini ya, di tab timing kita buka triggernya. Start effect on click off-nya kita pilih dulu. Lalu kita buka pilihannya, ini kita arahkan ke benar atau sudah. Lalu kita oke. Nah, sekarang kita tes dulu untuk menjalankannya. Kita buka slideshow from current slide. Jadi kalau from current slide ini berarti menjalankan presentasi dari slide yang sedang aktif. Nah, kalau kita klik belum ya, maka keluarlah ini smiley face-nya. Kalau kita klik sudah, maka keluarlah multiplication sign. Yang berikutnya supaya posisinya bagus ya, maka posisinya kita dapat letakkan di sini. Lalu multiplication sign-nya kita timpakan aja di atasnya. Lalu kita coba jalankan dulu. Pada menu slideshow kita pilih from current slide kalau gini ya. Nah, jadi begini. Nah, jadi beginilah cara memberikan animasi trigger. Jadi animasi trigger itu intinya adalah kita menghubungkan suatu objek ke objek yang lain. Sehingga ketika kita mengklik objek yang lain itu, maka muncullah shape yang kita hubungkan. Demikianlah materi untuk hari ini.
Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.